إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kita nikmat yang tak terhitung dan tiada batasnya. Dengan nikmat itulah mudah-mudahan kita sewujudkan dan kita implementasikan dengan beribadah kepadanya, dengan harapan semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita untuk terus bertakarrub dan berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia termulia dan dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan insyaallah di golongan sebagainya sebagai umatnya beliau dan insyaallah mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam momentum bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan haram, Asy-Syahrul Hurum, dari 4 bulan haram di antara 12 bulan Hijriah itu. Maka perintah Allah sudah jelas dan tegas, di mana di bulan-bulan haram itu Allah sudah memberikan berita serta warning peringatan kepada kita semua. Apabila di mana bulan-bulan tersebut kita melaksanakan amal ibadah dan kebaikan, maka insya Allah pahalanya dilipat gandakan melebihi pahala kita melakukan kebaikan di bulan-bulan biasa. Begitupun sebaliknya, apabila kita melaksanakan kemaksiatan, keburukan, kejahatan serta dosa, maka Allah pasti akan melipat gandakan dosanya untuk kita yang gemar dan gembira serta senang-senang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Dosanya itu lebih besar daripada dosa di bulan-bulan di luar bulan haram itu jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan Zulqa'dah ini ada keistimewaan tersendiri, di mana di bulan inilah sebagian kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia Allah memanggil
untuk memenuhi panggilan Allah dan memenuhi persyaratan. Maka dari itu harapan dan doa kita agar orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kakinya di tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran baik dalam melaksanakan ibadah haji maupun selamat kembali ke tanah air masing-masing. Dan begitu pun kita yang ada di sini yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah, baik itu melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kita doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan baik umur kita, rezeki kita, dan kesempatan agar bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Makna Dzulqa'dah tersendiri jemaah sekalian, Dzul artinya pemilik atau kepunyaan, Qa'dah artinya duduk. Bagaimana mungkin memiliki arti dan makna seperti itu jemaah sekalian? Diketahui cerita histori dan filosofi makna Dzulqa'dah, di mana terdahulu para sahabat Nabi ketika datang bulan-bulan haram, mereka duduk tenang diam di rumah. Mereka lepaskan baju kebesaran peperangan mereka dan mereka simpan tata rapi serapi-rapi. Kemudian alat peperangan mereka, senjata, tombak, panah mereka letakkan dan mereka taruh serapi mungkin jemaah sekalian, dan tidak ada pertumpahan darah mengalir, tidak ada di bulan-bulan haram itu. Yang mereka lakukan adalah duduk diam dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas dan khusus. Itu maknanya adalah para sahabat melakukan peperangan, menegakkan kalimat la ilaha illallah, membela agama Allah. Peperangan, menumpahkan darah dalam hal kebaikan saja dilarang, apalagi melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan di luar bulan-bulan haram itu jelas. Apalagi melakukan keburukan, kejahatan untuk di mana dengan sengaja mencelakai orang, memvonis orang, mendikte orang, mengklaim orang, atau menganiaya orang dengan sengaja, dan dosa-dosa lainnya, termasuk dosa membunuh sekalipun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan Allah ini sangat jelas bagi siapa-siapa yang berani dan dengan sengaja melarang peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak segan-segan memberikan ganjaran dosa yang maha besar dahsyatnya kepada mereka yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu maha sayangnya Allah, begitu maha pedulinya Allah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan di mana ada bulan-bulan tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu di mana waktu itu kita beribadah kepadanya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita manusia yang lemah, kadang mata kita terpejam, mata kita seolah-olah buta, mulut kita seolah-olah bisu, telinga kita seolah-olah tuli melihat, mendengar, dan membaca betapa maha kasih sayang dan pedulinya Allah kepada kita. Allah itu sayang sama kita, tetapi kitalah yang selalu menuruti hawa nafsu dan egoisme di dalam diri kita, sehingga kita lupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Secara analogi, kalau kita mau tahu betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, mungkin kita pernah menggendong sesosok bayi yang masih mungkin bayi itu belum bisa berjalan kaki, jamaah sekalian. Kita menggendong dia, kita menimang dia dengan penuh kasih sayang. Tetapi tidak sengaja tiba-tiba bayi itu membuang hajat. Baik itu hajat kecil maupun hajat besar. Dan secara otomatis hajat itu pasti akan jatuh dan kena ke dalam tubuh kita. Lalu apa respon dan tanggapan kita? Apakah kita membuang bayi itu? Apakah kita marah bayi itu? Apakah kita lempar bayi itu? Tentu tidak, mas. Walaupun tubuh kita dibasahi dengan kotoran bayi tersebut, tetapi kita lebih sayang sama sosok bayi tersebut. Kita malahan memanggil dia dengan panggilan yang begitu lembut, panggilan yang begitu dengan penuh kasih sayang. Begitupun Allah, ketika kita berbuat dosa, maksiat, kesalahan kepada-Nya, Allah tidak akan pernah lari dari kita. Allah tidak akan pernah jauh dari kita, dan Allah selalu dekat dengan kita. Kitalah yang jauh, kitalah yang lari dari pengampunan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah begitu menyediakan, begitu banyak menyediakan pintu-pintu ibadah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal soleh dengan sengaja supaya kita mendekatkan diri kepada. Salah satunya adalah ibadah kurban yang dimana di depan mata kita sendiri, sama sekali. Maka sehingga makna dari kata kurban itu dekat dan mendekat. Orang yang berkorban tanda dia dekat. Maka semakin dekat dia dengan Allah, maka semakin tinggi pengorbanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling ingat ya sekalian, Allah tidak meminta Ibrahim untuk membunuh Ismail, tetapi yang Allah perintah adalah Ibrahim menyembelih kepemilikan terhadap Ismail. Semua kita ini adalah Ibrahim, dan Ibrahim punya Ismail. Mungkin Ismail kita hari ini adalah jabatan dan kedudukan kita. Mungkin Ismail kita hari ini adalah pangkat, harta, dan apa yang kita sukai, jemaah sekalian. Dan Allah tidak meminta lebih. Allah cuma minta 3,7, 3,5 dan sebagainya. Segelintir harta yang kita keluarkan itu dengan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kurban ini adalah rukun sunnah, sunnah tetapi sangat dianjurkan. Bahkan Imam Mazhab Hanafi memberikan gambaran bahwa kurban adalah wajib bagi yang mampu. Maka masih ada peluang, masih ada jalan, dan masih ada pintu sebelum kata terlambat. Maka hadirin dan sekalian, di mana saat ini kita masih diberikan kelebihan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkorban dan berkorbanlah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau Allah meminta lebih dari sekedar 3,74 juta, 3,5 dan sebagainya? Bagaimana kalau Allah meminta lebih dari apa yang kita sayangi? Apakah kita mau? Apakah kita rela, jemaah sekalian? Maka pada intinya harta itu bukan milik kita, milik Allah. Atas campur tangan Allah sehingga kita bisa memiliki apa yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, mau diambil paksa oleh Allah, atau kita dengan sukarela dan ikhlas mengeluarkan untuk Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kata Nabi, bagi umatku yang mampu diberikan kemampuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta dan jabatan, sehingga dia mampu untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban, dia menutup mata, menutup hati, pikirannya, sehingga dengan sengaja tidak berkorban. Peringatan Nabi secara tegas dan jelas,
lam yusallana, jangan dekati tempat ibadah kami. Itu bahasa lembutnya. Kalau mau bahasa kasarnya yang kita tafsirkan, keluar dari agama ini. Begitu tegas dan jelasnya peringatan Nabi untuk orang-orang yang mampu tetapi tidak berkorban sama sekali. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, mari kita selalu membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah, kita benar-benar sayang dengan Allah. Maka berkorban dan berkorbanlah, keluarkanlah apa yang kita miliki, relakan dan ikhlaskan apa yang kita punya hanya untuk menggapai cinta kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini khatib mengajak diibadahkan kepada jemaah sekalian, mari sama-sama kita terus berpacu dan maju, baik itu melaksanakan ibadah di luar masjid maupun ibadah di dalam masjid, baik itu ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Dan kita di mana sudah melewati bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Allah memberikan bulan-bulan yang dimana keberkahan itu sudah kita lewati, baik itu bulan Ramadan, Syawal, dan sekarang masuk di bulan Dzulhijjah. Mungkin kita bertanya dan kita menyadari bahwa ibadah kita mungkin kendor, semangat kita mulai menurun, tetapi ketahuilah jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan untuk kita yang dimana kita beribadah di saat semua orang malas, lelah, capek dan lupa. Kata Nabi, al-ibadatu fil haraj kal hijran ilahi. Beribadah di waktu haraj itu di mana waktu semua orang ghaflah, lupa, lalai, malas. Ketika waktu-waktu itulah, tetapi ada segelintir manusia yang terus istiqomah beribadah kepada Allah, maka kata Nabi, diberikan ganjaran pahalanya seperti pahala dia berhijrah, bertemu dengan Nabi. Inilah janji dan penjelasan Nabi kepada kita yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, semangatnya tidak pernah luntur, jiwanya tidak pernah kendor, ia terus berpacu konsisten dan secara totalitas beribadah kepada Allah dengan penuh dan keikhlasan dan kekhusyuan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan, kekhilafan, kekeliruan serta dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal
والأموات إنك حميد قريب مجيب الدعوات وهو قدر الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تؤسر، اللهم يسر ولا تؤسر. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واغفر لي وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. أوكي.